Anak-anakku kelas 12 yang dirahmati Allah, berikutnya adalah surat Al-Hijr ayat 94 sampai dengan 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Inna kafaynakal mustahzi'in alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Fasda, maka sampaikanlah dengan terang-terangan Muhammad bima, dengan perintah tu'mar yang telah diperintahkan, bima dengan risalah, dengan agama, tu'mar yang kau diperintahkan, wa'arid, dan berpalinglah anil musyrikina, dari orang-orang musyrik. Inna, sesungguhnya kami Allah, kafainaka, mencukupimu, al-mustahzi'ina, dari orang-orang yang mengelak-elakmu. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Alladzina yaj'aluna, yaitu orang-orang yang menjadikan ma'allahi, serta Allah, ilahan, Tuhan, akhar, yang lain. Fasawfa ya'lamun, maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, surat Al-Hijr ayat 94 sampai dengan 96 ini menjelaskan bahwa Rasulullah setelah melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian pada akhirnya diperintahkan untuk ngedeng, untuk terang-terangan, menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Dan di dalam menyampaikan dakwah secara terang-terangan ini, Allah memerintahkan tidak usah mendengarkan apa yang dikatakan daripada orang-orang musyrik, orang-orang yang belum beriman, dan mereka mengejek kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah eksistensi daripada agama yang dibawa oleh Rasulullah, umat Islam ini dianggap cukup memadai, cukup bisa memberikan counter ataupun umpan balik daripada reaksi yang diberikan oleh orang Quraisy, maka Allah memerintahkan untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Maka meskipun banyak ancaman, penolakan, dan permusuhan dari orang kafir serta musyrik, ini tidak berhenti, maka Rasulullah pun beserta orang-orang yang sudah masuk Islam melakukan dakwah ini dengan terus maju dengan pantang mundur. Allah menjamin keselamatan Rasulullah dan umat Islam di dalam berdakwah. Inna kafainakal mustahzi'in. Allah lah yang mencukupi daripada keselamatan Rasulullah dan orang-orang yang berdakwah, dari orang-orang yang menolak dan orang-orang yang menentang daripada dakwah Islam tersebut. Bahkan tugas mereka hanyalah menyampaikan ajaran Islam. Masalah penerimaan itu adalah urusan Allah, sekali lagi saya jelaskan. Terbukti di kemudian hari orang-orang kafir dan musyrik sendiri yang mengikuti risalah. Misalnya masuknya Khalid bin Walid dan Amr bin Ash, ini memberikan kontribusi yang besar terhadap penyebaran Islam di awal itu. Sehingga dengan masuknya Khalid bin Walid, yang ini adalah paman Rasulullah sendiri, yang dia terkenal sekali sebagai jagernya, sebagai premannya, yang pada akhirnya melindungi daripada Rasulullah, ini justru memberikan kontribusi besar terhadap masuk Islam. Ayat ini menegaskan kewajiban dakwah sekaligus kemungkinan merespon negatif, kemungkinan respon negatif yang diberikan oleh kaum Quraisy. Ya. Jadi sekali lagi, setiap dakwah itu pasti ada tantangannya, dan itu adalah harus diambil. Harus diambil. Bagian daripada konsekuensi itu adalah diambil. Ada kalanya reaksi itu baik, tetapi ada kalanya juga reaksi itu adalah menolak. Tentunya tidak mengenakan. Tetapi karena berdakwah ini adalah jalan Allah dan mendapatkan perintah, dan kita akan mendapatkan kebaikan yang sama dari orang-orang yang kita dakwai. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah tentang alam semesta. Haddatsana Yahya bin Abu Ayyub wa Qutaibah Sa'idin Khudri qalu. Haddatsana Ismail ya Nun ibn Ja'far anil Ala'i an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ila hudan, barang siapa mengajak kepada petunjuk Allah, hidayah Allah, kana lahu minal ajri,
maka baginya adalah mendapatkan pahala mislu ujuri man tabi'ahu, sepadan dengan pahala yang diterima oleh orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalik, dengan tidak dikurangi pahalanya sama sekali, min ujurihim, dari pahala orang-orang yang mengikutinya tadi, syai'an, sama sekali. Di antara kemuliaan orang-orang yang mengajak itu adalah mendapatkan pahala dari orang-orang yang diajaknya tersebut dengan tanpa dikurangi sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalah, barang siapa mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal itsmi, maka orang yang mengajak tadi juga mendapatkan dosa daripada kesesatannya, mithla athami man tabi'ahu, sepadan dengan dosa orang-orang yang mengikutinya tadi. La yanqusu dzalik, dengan tidak dikurangi sedikit pun, min athamihim, dari dosa mereka, syai'an, sama sekali. Teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa di dalam kehidupan ini tentunya kita memiliki best practice atau sesuatu yang baik bagi kita, yang ini merupakan suatu impian, yang ini adalah merupakan harus kita kejar. Sebaliknya kita juga memiliki bad practice atau apa? Sebuah prestis yang disematkan kepada kita, tetapi itu adalah bukan prestis yang baik, tapi prestis yang jelek, yang buruk. Karena pada akhirnya hidup ini adalah, kita adalah mengukir sejarah. Apakah sejarah kita baik sehingga layak diceritakan oleh anak cucu kita dan orang yang mendengarkannya akan senang, akan terinspirasi, akan termotivasi, ataukah cerita yang kita buat selama kita diberikan kesempatan di dunia ini justru cerita-cerita yang tidak baik. Jangankan orang menerimanya, mendengarkan cerita itu saja sudah tidak mengenakan. Maka dari itu teman-teman, kita masih memiliki kesempatan untuk membuat cerita-cerita yang baik, cerita-cerita yang best practice untuk kita. Sebisa mungkin. Tentunya bukan best practice itu adalah sebuah tujuan, tidak, tetapi itu tidak bisa dipungkiri itu akan kita dapatkan. Tentunya kalau kita berdakwah adalah niatannya adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan menjalankan perintah ini kita berharap akan mendapatkan maunah, akan mendapatkan kebaikan serta keberuntungan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Kalau kita tarik sebuah kesimpulan, setidaknya ada beberapa yang bisa kita kita rumuskan. Yang pertama adalah dakwah secara bahasa, artinya mengajak atau memanggil. Dalam pengertian yang lebih luas adalah, mungkin teman-teman bisa simpulkan sendiri ya, tidak harus saya bacakan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terus belajar, jaga kesehatan, menjaga bila keluar rumah harus melakukan kegiatan di luar, tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan membiasakan mencuci tangan. Teman-teman, itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.